Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Fajriah dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 1 Stikes Wijaya Husada Bogor. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tilik 3, yaitu struktur tubuh manusia. Struktur tubuh manusia dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada atom. Atom merupakan tingkatan yang paling sederhana yang tidak dapat lagi bisa dibagi. Gabungan antara dua atom disebut molekul. Terus ada sel. Sel merupakan unsur dasar jaringan tubuh yang terdiri dari nukleus atau inti sel dan protoplasma. Selanjutnya ada bagian-bagian sel. Yang pertama ada protoplasma. Protoplasma merupakan bahan hidup sel yang berfungsi untuk melindungi organ-organ tubuh dan bertindak sebagai cadangan energi dan mengangkut oksigen. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma berfungsi untuk perantara transportasi zat dari luar sel ke organel atau inti sel. Dalam sitoplasma terdapat mitokondria, alat Golgi, sitoplasma dasar, sentrosom, dan membran sel. Mitokondria berfungsi untuk penghasil energi untuk sel. Sedangkan alat Golgi berfungsi untuk membentuk kantong vasikula untuk sekresi. Selanjutnya ada sitoplasma dasar. Sitoplasma dasar berfungsi untuk menyokong dan melindungi organ-organel yang ada di dalam. Terus ada sentrosom. Sentrosom berfungsi untuk pembelahan sel. Selanjutnya ada membran sel. Membran sel berfungsi untuk pertukaran zat. Selanjutnya ada nukleus. Nukleus berfungsi untuk melindungi membran inti. Selanjutnya ada jaringan. Jaringan merupakan kumpulan dari beberapa sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada jaringan epitel, jaringan muskulus atau otot, jaringan nervus atau syaraf, dan jaringan ikat. Jaringan epitel merupakan jaringan tipis yang berfungsi untuk melindungi permukaan tubuh. Terus ada jaringan muskulus atau otot, berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk menggerakkan tulang. Terus ada jaringan syaraf, yaitu untuk membentuk jaringan komunikasi dari sistem syaraf. Selanjutnya ada jaringan ikat, yaitu untuk melindungi organ-organ, jaringan, dan bagian tubuh lainnya. Selanjutnya ada organ. Organ merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang membentuk suatu susunan alat dan bagian tubuh manusia yang memiliki fungsi khusus. Organ meliputi jantung, hidung, faring, laring, trakea, bronti, dada. Terus ada mulut, faring, esofagus, perut, usus, kelenjar ludah, pankreas, hati, empedu. Di ginjal terdapat ginjal, ureter, kandung kemih, sama uretra. Terus ada tulang rawan, tulang, sendi, tendon, jaringan otot. Selanjutnya ada jaringan sel darah putih, pembuluh limpa, timus, sama jaringan limpa. Terus ada otak, saluran spinal, syaraf tepi, ganglia, dan organ penting lainnya. Terus ada kulit. Pada pria terdapat testis, penis, dan kelenjar. Pada wanita terdapat ovarium, uterus, saluran uteria, vagina, kelenjar susu. Selanjutnya ada seluruh kelenjar hormon sekresi, pankreas, testis, ovarium, hipotalamus, ginjal, pituitari, tiroid, paratiroid, adrenalin, hati, timus, usus, dan pineal. Selanjutnya ada sistem, merupakan susunan alat yang memiliki fungsi tertentu. Sistem terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada sistem kerangka tubuh, merupakan rangkaian tulang yang memberi manusia bentuk, struktur, dan perlindungan untuk organ dalam. Selanjutnya ada sistem syaraf. Sistem syaraf merupakan salah satu penyusun sistem koordinasi
yang berfungsi untuk menerima rangsangan. Selanjutnya ada sistem otot, merupakan sistem yang berperan agar manusia dapat bergerak secara bebas. Selanjutnya ada sistem pembuluh darah, yaitu berperan untuk mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Sistem pembuluh darah dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Pembuluh darah arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan vena mengalirkan darah dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Selanjutnya ada sistem pernafasan, yaitu tempat untuk proses membantu pernafasan. Ada juga untuk pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya ada sistem pencernaan, yaitu untuk mengelola makanan menjadi nutrisi agar dapat diserap tubuh. Selanjutnya ada sistem indera, yaitu sebagai tempat proses informasi indera seperti penglihatan, penciuman, pengecapan, pendengaran, dan peraba. Selanjutnya ada sistem urogenital, yaitu sistem organ dari sistem reproduksi dan sistem kemih. Selanjutnya ada sistem reproduksi, termasuk ke dalam proses reproduksi seksual, yaitu pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.